Halo warga bumi, sebagai generasi muda yang akan memimpin masa depan Indonesia, kira-kira apa yang membuat suatu wilayah tetap kuat, bahkan terhindar dari hambatan dan juga gangguan? Kerjasama antar negara adalah hubungan yang terjalin antara dua negara atau lebih yang didasarkan pada kesepakatan bersama dan saling menguntungkan untuk mencapai tujuan tertentu di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan. Adapun tujuan kerjasama antar negara antara lain, yang pertama, memenuhi kebutuhan dalam negeri yang tidak dapat diproduksi sendiri. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari segi perdagangan, investasi, dan membebaskan kemiskinan. Yang ketiga, meningkatkan stabilitas dan perdamaian untuk mencegah konflik dan mempererat hubungan persahabatan. Dan yang keempat, mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui kerjasama antar negara inilah, suatu negara dapat memperkuat dirinya dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan. Inilah yang kemudian berkaitan dengan konsep ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah adalah kemampuan suatu wilayah dalam mengelola, melindungi, dan memanfaatkan sumber daya alam, sosial, ekonomi, serta budaya secara berkelanjutan. Hal ini merupakan perwujudan ketahanan nasional di daerah untuk menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, baik internal maupun eksternal. Ketahanan wilayah mencerminkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola potensi geografi dan demografinya. Tujuannya adalah membangun kekuatan kolektif yang tangguh agar mampu mengatasi setiap gangguan dan hambatan yang datang dari berbagai arah demi menjaga stabilitas wilayah tersebut. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara, baik berdekatan secara geografis maupun jauh, untuk menciptakan perdamaian dengan memperhatikan kesamaan politik, kebudayaan, dan struktur ekonomi. Kerjasama regional adalah kerjasama dengan satu kawasan tertentu, misalnya Asia Tenggara, untuk mencapai tujuan bersama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kerjasama multilateral adalah kerjasama internasional yang melibatkan 3 negara atau lebih untuk mencapai tujuan bersama di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun lingkungan secara global. Sister City adalah kemitraan antara kota atau provinsi di negara yang berbeda untuk mempromosikan hubungan budaya dan komersial. Kerjasama antar negara adalah hubungan yang dibangun untuk mencapai keuntungan di bidang ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan. Melalui keuntungan di berbagai bidang inilah kekuatan nasional suatu negara dibangun dan akhirnya meningkatkan ketahanan wilayah negara tersebut. Berikut uraiannya. Yang pertama, dari segi ekonomi. Kerjasama antar negara meningkatkan perdagangan dan investasi sehingga kebutuhan dalam negeri dapat terpenuhi dan lapangan kerja bertambah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil membuat masyarakat lebih sejahtera dan wilayah lebih tahan terhadap krisis. Yang kedua, dari segi pertahanan dan keamanan. Melalui kerjasama pertahanan, negara dapat bertukar informasi dan meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman eksternal. Keamanan yang terjaga memperkuat stabilitas dan ketahanan wilayah. Yang ketiga, dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama internasional mempercepat transfer teknologi dan penelitian bersama,
sehingga membantu wilayah mengelola sumber daya secara efektif dan siap menghadapi tantangan global. Yang keempat, dari segi stabilitas politik dan perdamaian. Hubungan diplomatik yang baik mencegah konflik dan menjaga perdamaian, serta stabilitas politik yang terpelihara menjadi dasar penting bagi ketahanan wilayah. Pernahkah kalian membayangkan ASEAN memiliki satu jalan tol listrik raksasa yang menghubungkan seluruh negara anggotanya? Inilah yang disebut dengan ASEAN Power Grid atau APG. Proyek besar ini ditargetkan untuk menyatukan sistem kelistrikan ASEAN menjadi satu kesatuan yang terpadu pada tahun 2045 mendatang. Tujuannya sangat mulia, yaitu untuk memperkuat keamanan energi, memaksimalkan potensi energi terbarukan, serta menciptakan pasar listrik yang lebih stabil di kawasan kita. Saat ini, perkembangan APG sudah mulai membuahkan hasil. Dari 18 proyek prioritas, 9 diantaranya sudah berjalan dengan kapasitas lebih dari 7.000 MW. Contoh suksesnya adalah proyek LTMS, di mana listrik tenaga air dari Laos dialirkan melalui Thailand dan Malaysia hingga sampai ke Singapura sejak tahun 2022. Kedepannya, skema ini akan dicontohkan untuk wilayah timur ASEAN, melibatkan Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Bayangkan saja, listrik tenaga surya dari Nusa Tenggara suatu saat nanti bisa menyinari rumah-rumah di Malaysia melalui jaringan transmisi di Sumatera. Dengan APG, kita tidak hanya berbagi listrik, tapi juga berbagi masa depan energi yang lebih cerah dan berkelanjutan bagi seluruh ASEAN. Secara teknis, APG bekerja seperti infrastruktur jalan tol bagi listrik lintas negara. Menggunakan kabel transmisi jarak jauh dan teknologi kabel bawah laut, sistem ini menyambungkan pusat pembangkit listrik langsung ke wilayah konsumen di negara lain. Infrastruktur masif ini dirancang agar aliran listrik tetap efisien dan stabil, sehingga kita bisa beralih menuju energi yang lebih hijau secara kolektif. Ada 3 alasan utama mengapa APG ini sangat penting bagi kita. Pertama, adanya ketimpangan sumber daya. Contohnya Laos memiliki kekayaan energi yang melimpah, sementara Singapura sangat membutuhkan pasokan listrik yang besar. APG hadir untuk menghubungkan daerah yang memiliki kelebihan energi ke daerah yang sangat membutuhkan. Kedua, permintaan listrik di Asia Tenggara terus melonjak seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat. Dengan jaringan ini, jika satu negara mengalami krisis daya, negara tetangga bisa membantu mengirimkan cadangan daya agar tidak terjadi pemadaman. Terakhir, APG memfasilitasi transisi energi bersih. Energi matahari atau angin seringkali tidak stabil karena cuaca. Namun dengan jaringan bersama, energi hijau ini jadi lebih mudah dibagikan secara stabil antar negara. Kerjasama Sister City. Tujuan kerjasama ini untuk mentransformasi Surabaya menjadi kota hijau yang berkelanjutan melalui pertukaran teknologi lingkungan, manajemen sampah modern, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam tata kelola kota yang ramah lingkungan. Sistem kerjasama ini dijalankan menggunakan pendekatan multisektoral yang melibatkan pemerintah, transfer teknologi melalui lembaga teknis, investasi sektor swasta untuk infrastruktur hijau, serta pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan kader lingkungan di tingkat akar rumput. Kemitraan ini didorong oleh kemiripan karakteristik kedua kota sebagai pusat industri dan pelabuhan. Surabaya terinspirasi oleh keberhasilan Kita Kyushu bangkit dari kota industri yang sangat tercemar menjadi kota teladan lingkungan dunia yang kemudian diresmikan secara formal pada tahun 2012. Hasil dari kerjasamanya yaitu ada 4. Yang pertama, reduksi sampah. Penurunan volume sampah ke TPA hingga 30% melalui penggunaan komposter Takakura dan penguatan jaringan bank sampah. Yang kedua, energi terbarukan. Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah di TPA Benowo yang mengubah gas metan menjadi listrik. Yang ketiga, manajemen air. Kerjasama teknis dengan Kita Kyushu Waterworks untuk menekan angka kebocoran air di PDAM Surya Sembada. Dan yang terakhir, yang keempat, penghargaan internasional.
Surabaya berhasil meraih ASEAN Environmentally Sustainable City Award dan pengakuan dari PBB untuk berkat sistem lingkungan yang diadopsi. Kerja sama antar negara menjadi salah satu cara membangun ketahanan wilayah. Maka sebagai generasi muda, kita juga memiliki peran dalam membangun ketahanan dari lingkungan terdekat kita. Sebagai pelajar Kristen, kita sering merasa bahwa usia kita masih muda dan peran kita belum terlalu besar. Namun dalam 1 Timotius 4 ayat 12, Rasul Paulus menasihati Timotius agar tidak seorang pun menganggap rendah karena ia muda, melainkan ia harus menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Ayat ini menunjukkan bahwa usia muda bukan penghalang untuk memberi dampak. Justru sejak sekarang kita dipanggil untuk menunjukkan karakter yang kuat dan bertanggung jawab. Ketika kita aktif mengikuti kegiatan sosial, seperti mengunjungi panti asuhan, mengikuti Bible Camp, terlibat dalam pelayanan gereja dan mengasah keterampilan melalui pelatihan, kita sedang mempersiapkan diri menjadi generasi yang tangguh dan siap membangun masa depan.